Mengapa emas memiliki satuan karat dan apa itu karat? Halo Engenharia Detalhada. Apakah kamu pernah terpukau melihat perhiasan emas? Atau mungkin berpikir tentang nilai logam mulia ini, yang selama ribuan tahun menjadi simbol kekayaan dan kekuasaan? Emas hadir dalam kehidupan kita dalam berbagai bentuk, seperti cincin pernikahan, medali, batangan investasi, dan bahkan dalam teknologi canggih. Namun saat membicarakan emas, satu istilah yang selalu muncul adalah karat. Pernahkah kamu memikirkannya? Mengapa emas memiliki istilah karat? Dan yang lebih penting, apa sebenarnya karat itu? Emas dalam bentuk murninya adalah logam yang sangat mudah ditempah. Begitu lunak, sehingga akan sulit digunakan untuk sebagian besar aplikasi praktis. Seperti perhiasan yang harus tahan terhadap penggunaan sehari-hari. Karena itu, emas hampir selalu dicampur dengan logam lain. Tapi bagaimana kita mengukur kemurnian emas yang kita lihat di luar sana? Dan disinilah definisi karat masuk. Ketika kita berbicara tentang karat untuk emas, kita sedang membicarakan kemurniannya, yaitu proporsi emas murni yang ada dalam suatu paduan logam. Kemurnian ini diukur dengan skala yang didasarkan pada angka 24. Bayangkan bahwa seluruh emas dalam sebuah benda dibagi menjadi 24 bagian yang sama besar, di mana setiap bagian tersebut mewakili satu karat. Lalu apa artinya emas? 24 karat berarti dari 24 bagian yang membentuk logam campuran itu, semuanya adalah emas murni. Dalam persentase, emas 24 karat dianggap 99,9% murni atau bahkan lebih. Dan merupakan bentuk paling murni yang tersedia secara komersial. Ini adalah emas dalam keadaan paling mendekati alami sebelum dicampur dengan logam lain apapun. Sekarang, emas 18 karat yang sangat umum digunakan dalam perhiasan. Jika Anda berpikir bahwa emas itu terdiri dari 18 bagian emas murni dan 6 bagian logam lain dengan total 24 bagian, Anda benar sekali. Ini berarti emas 18 karat mengandung 75% emas murni, yaitu 18 dibagi 24 dikali 100. Sisa 25%-nya terdiri dari campuran logam lain seperti tembaga, perak, palladium, atau seng. Logam-logam lain ini tidak dipilih secara sembarangan. Mereka memiliki fungsi penting, seperti memberikan kekuatan dan daya tahan lebih pada perhiasan. Karena emas murni itu sangat lunak dan juga bisa. Mereka juga dapat mempengaruhi warna akhir emas, menciptakan variasi seperti emas putih dengan palladium atau perak, atau emas rose yang mengandung lebih banyak tembaga. Tapi kenapa tidak hanya menggunakan emas 24 karat saja karena itu lebih berharga? Jawabannya murni praktis, seperti yang saya sebutkan. Emas 24 karat sangat mudah dibentuk. Perhiasan yang terbuat dari emas itu akan sangat mudah penyok, tergores, dan berubah bentuk jika dipakai sehari-hari. Campuran emas dengan kadar karat lebih rendah, seperti 18 atau 14 karat, memberikan keseimbangan ideal antara keindahan dan nilai emas, serta kekuatan yang diperlukan agar perhiasan tersebut bisa bertahan selama bertahun-tahun. Untuk memperjelas, bayangkan Anda sedang membangun sebuah jembatan. Anda tentu tidak akan membuat seluruh jembatan dari bahan yang sangat lentur, bukan? Anda akan menggunakan kombinasi bahan yang menawarkan kekuatan, daya tahan, dan fleksibilitas yang tepat. Dengan emas, logikanya sama, di mana logam yang ditambahkan berfungsi sebagai penguat untuk memberikan struktur dan umur panjang pada perhiasan tersebut. Sekarang setelah kita memahami apa itu karat dalam prakteknya, mari kita telusuri sejarah dari mana asal kata yang begitu unik, yaitu karat. Apakah kata itu ada hubungannya dengan teknik? Jawabannya cukup mengejutkan. Kata karat dalam bahasa Portugis, carat dalam bahasa Inggris, atau karat dalam beberapa bahasa lain, terutama untuk emas, memiliki asal-usul kuno yang berasal dari Yunani kuno. Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani keresion, nama sebuah biji kecil dari pohon karop, yang juga dikenal sebagai roti Yohanes. Tapi bagaimana biji karop bisa menjadi acuan untuk kemurnian emas? Biji karop memiliki ciri yang sangat menarik, karena biji-biji tersebut sangat seragam dalam ukuran dan berat. Karena itu, pada zaman dahulu, ketika belum ada timbangan presisi modern, biji-biji ini digunakan sebagai standar alami untuk menimbang sejumlah kecil bahan berharga, seperti ouro e pedras valiosas. Awalnya, 1 karat adalah, oleh karena itu, satuan berat. Seiring waktu, terutama dalam perdagangan emas, sistem ini berkembang dari satuan berat menjadi satuan proporsi, yang menunjukkan tingkat kemurnian.
para pedagang mulai menggunakan sistem 24 bagian untuk emas. Dan biji karop yang sebelumnya sudah menjadi satuan berat kecil memberikan nama pada proporsi kemurnian ini. Sekarang, sebuah fakta menarik. Apakah kamu tahu bahwa ada perbedaan penting antara karat emas dan karat pada batu permata? Meskipun kata tersebut terdengar identik dan memiliki asal-usul yang sama dari biji karop, maknanya berbeda tergantung pada konteksnya. Untuk batu permata seperti berlian, karat masih merupakan satuan berat dan setiap karat setara dengan tepat 200 mg. Jadi, berlian 1 karat beratnya 0,2 gram. Sedangkan emas 18 karat menunjukkan bahwa 75% dari masanya adalah emas murni. Ini adalah perbedaan yang halus tetapi sangat mendasar agar tidak membingungkan nilainya. Tapi, apakah ada karat emas yang terbaik? Tidak ada satu jawaban pasti, karena yang terbaik itu relatif terhadap kebutuhan untuk investasi murni atau sebagai penyimpan nilai. Emas 24 karat adalah yang paling disukai, karena Anda mendapatkan kemurnian maksimal. Dan biasanya emas ini ditemukan dalam bentuk batangan atau koin untuk perhiasan yang digunakan sehari-hari. Emas 18 karat dianggap sebagai standar keunggulan. Emas ini menawarkan kemurnian yang sangat baik, dikombinasikan dengan daya tahan dan kekuatan, sehingga tidak mudah berubah bentuk atau tergores. Di Brazil, sebagian besar perhiasan berkualitas tinggi diproduksi dengan emas 18 karat. Sedangkan emas 14 atau 10 karat yang mengandung lebih sedikit emas murni, lebih tahan lama dan biasanya lebih terjangkau. Emas tersebut lebih umum ditemukan di negara-negara seperti Amerika Serikat, di mana nilai ekonomis dan ketahanan yang lebih tinggi untuk gaya hidup aktif lebih diutamakan. Warnanya bisa sedikit berbeda, tergantung pada logam campurannya. Dan nilai intrinsik emasnya akan lebih rendah, tetapi daya tahannya bisa lebih baik. Jika kamu sudah sampai di sini dan menyukai videonya, jangan lupa untuk berlangganan jika belum, beri like, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dan jika kamu merasa konten kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi anggota agar bisa membantu kami terus membuat konten di platform ini. Dan namamu akan disebutkan di video kami. Dan jika kamu penasaran ingin tahu lebih banyak tentang kursus yang kami rekomendasikan, silakan akses QR Code di samping ini atau tautan di deskripsi video. Agar kamu bisa mendapatkan berbagai kesempatan untuk mengembangkan berbagai keterampilan yang akan membuat perbedaan dalam karirmu. Jadi apakah kamu sudah tahu asal-usul kata karat dan perbedaan antara karat emas dan karat pada batu mulia? Apakah kamu akan berinvestasi pada emas murni atau lebih memilih perhiasan dengan karat lebih rendah demi daya tahan? Ceritakan di kolom komentar. Di samping sini ada 2 pilihan video menarik yang harus kamu tonton untuk menambah pengetahuan dan menjelajahi rasa ingin tahumu. Dan jika kamu ingin mendukung kami, beri like, subscribe ke channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan pertimbangkan untuk menjadi member channel ini. Itu saja para pecinta teknik, salam hangat dan sampai jumpa di video berikutnya.